dari Sekolah Minggu Anak dan Remaja mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Halo Mas. Iya, tadi saya telepon. Oh, tadi baru nyopir mobil. Oh iya. Ya, mau mengucapkan selamat Natal. Ya. Nanti saya sampaikan ke Ibu. Oh iya, kita juga memahami kalau dari Purworejo tidak ke Semarang karena kondisi seperti ini. Iya. Nanti kami sampaikan salam ke Ibu. Ya, sehat-sehat ya Mas. Ya, Tuhan berkati. Ya, oke. Bu. Waduh, sudah cantik. Sudah rapi. Ya. Masuk siang. Ya, ini nanti kan Bapak mau ke tempatnya Pak Pendeta Didi Budianto, kemudian Pendeta Sudioko, kemudian ke Pak Pendeta Tolong Irianto. Karena ikut bekerja nanti Pak sendiri. Ya. Titip salam aja buat Pak Pendeta. Oh iya, disampaikan. Ya. Selamat Natal. Iya. Ya, semoga kerjaan ini juga berjalan dengan baik. Amin. Ya. Itu dulu ya, Bu. Bapak berangkat sekarang. Iya. Ya. Shining, it is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and a soul felt its worth. Malam kudus di langit bertaburan, bintang kemilau terang cemerlang. Malam kudus datangnya kebenaran, janji ilahi sekarang genap, dan kini
all yonder breaks a new and glorious fall. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, night. Oh, night divine. Oh, Pak Bas. Selamat Natal, Pak Pendeta, Ibu. Ya. Moga-moga. Ye. Pak Didik, di Natal kali ini saya jadi ingat pertanyaan dari seorang jemaat ketika PA sebelum pandemi dulu, bulan November kalau salah, jadi sebelum Natal tahun lalu. Jadi dia bertanya waktu itu, dia pernah mendengar sebuah informasi bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran dari Dewa Matahari. Apakah itu benar atau bagaimana, Pak Pendeta? Oke, wah ini jenengan bertanya pada orang yang tepat lah. Yeah. Karena kebetulan saya itu tidak begitu paham soal sejarah. Saya sendiri juga tidak terlalu suka dengan sejarah sebenarnya. Tetapi saya selama ini itu menyederhanakan perihal itu. Barangkali saya bisa sharing ke Pak Baskoro, nanti Pak Baskoro bisa sharing kepada yang lain. Iya, barangkali ada pertanyaan lagi yang mengenai itu. Jadi berkaitan dengan 25 yang diduga itu kelahiran Dewa Matahari, sebetulnya itu muncul sejak sekitar tahun 1743. Itu dulu oleh seorang teolog Jerman, Paul Ernest Jablonski namanya. Dia memunculkan teori tentang Natalis Sol Invicti, atau kelahiran Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Ternyata memang betul Pak, pada waktu itu sangat berdampak bagi gereja-gereja
sehingga banyak gereja-gereja yang akhirnya itu apa ya kalimatnya kalau sekarang mungkin terdoktrin skeptisisme gitu, kayak mereka jadi ragu-ragu, wah bener ndak nih 25 Desember itu kelahiran Yesus gitu, wah kayaknya kok bener nih bahwa 25 Desember malah kelahiran Dewa Matahari. Nah ragu-ragu seperti itu terus akhirnya mulai dengan semacam otak-atik gathuk. Oh iya iki karena bulan Desember kan nggak mungkin kalau orang-orang menggembalakan domba, wong musim salju kan begitu. Tanpa mereka ngecek bahwa di Bethlehem itu termasuknya hangat dan tidak setiap tahun ada salju. Bahkan tentang domba pun juga ada bermacam-macam domba. Lah mereka nggak mau ngecek itu karena sudah terlanjur terdoktrin itu. Padahal sebetulnya penetapan Natal pertama itu justru di Alexandria itu pada masa gereja Koptik Ortodoks waktu itu di Alexandria bukan di Roma, dan itu tahun 189 Pak Baskoro. Lah sekarang kalau kita mau coba di logika, penetapan Natal sebagai kelahiran Yesus itu tahun 189 Masehi. Lalu kemudian ada teori tadi Pak Paul Ernest Jablonski itu muncul teori itu tahun 1743. Kira-kira lebih tua yang mana? Berarti kan lebih tua yang penetapan Natal kelahiran Yesus. Jadi secara logika kan wah berarti yang ini yang menjiplak dari kelahiran Yesus, bukan kelahiran Yesus menjiplak tentang kelahiran Dewa Matahari. Nah, maka ini secara sederhana yang saya pahami tentang sejarah 25 Desember itu adalah kelahiran Yesus, karena itu justru lebih tua daripada teori tentang 25 sebagai kelahiran Dewa Matahari. Nah, setidaknya itu bisa mempermudah Pak Baskoro. Iya. Lalu apa ada hitungannya Pak Pendeta untuk menentukan tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Tuhan Yesus? Iya Pak, memang sebetulnya ada hitungannya, tapi ini juga ada banyak sudut pandang, ada banyak persepsi. Cuman kalau saya menggunakan cara yang paling sederhana. Ini saya pelajari dari dari Pak Bambang Nursena. Itu kan beliau juga orang asli sejarah juga. Memang beliau juga menjelaskan dengan berbagai metode, berbagai cara, tapi ada satu cara yang menurut saya itu hitungannya paling mudah, walaupun mungkin yang lain bisa pakai cara yang lain. Nah dasarnya untuk menghitung memang kita harus pakai data dari Alkitab dulu Pak. Nah, kalau gitu coba saya kok Alkitabnya dia ya. Saya biasanya tuh, ini tenang. Biasanya tuh saya ada kertas sama pulpen. Nah, gini Pak Baskoro, kalau yang saya tahu, saya belajar dari teorinya Pak Bambang Nursena ini di sini loh. Ini kalau si Sambi enggak apa-apa Pak Bas. Iya. Saya ingin tahu dulu. Saya itu melihat dari Injil Lukas. Ketika pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis di Lukas pasal 1. Pada waktu itu kan Nabi Zakaria itu sedang mendapat kedapuk gitu loh istilahnya wong Jawa. Jadi undian terus terpilih untuk melakukan tugas keimaman membakar ukupan di bait Allah. Lalu sementara itu di ayat 21 yang seingat saya ya, pasal 1 ayat 21, sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran dan seterusnya. Waktu itu Zakaria sedang membakar ukupan di bait Allah, lalu orang-orang banyak menunggu di luar, di sekitar situ. Lah itu menandakan bahwa saat itu sedang perayaan Yom Kippur. Untuk menentukan perayaan Yom Kippur pun sebenarnya juga tidak sekedar kita bisa ngomong begini. Karena kalau yang saya pernah dengar dari Pak Bambang Nursena itu pun ada urutan-urutannya, ini rombongan keberapa, rombongan Abia, rombongan siapa dan seterusnya, dan itu dihitung mundur. Nah,
ternyata di situ ditemukan atau menjadi tanda bahwa saat itu adalah saat perayaan Yom Kippur. Nah, perayaan Yom Kippur itu jatuhnya pasti di bulan Tisri. Tepatnya adalah 15 Tisri. Nah, 15 Tisri itu kalau diparalelkan di Masehi itu 25 September. Nah, barangkali nanti untuk tanggal juga kita bisa mempelajari lebih lanjut lagi, karena kan kalender yang dipakai itu kan tidak hanya sekedar satu kalender, ada kalender matahari, kalender Yunani dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat dari kalender Yahudi bahwa bulan Tisri itu adalah September, lalu kemudian di perikop berikutnya masih di Injil Lukas pasal 1, ketika malaikat Gabriel mau menjumpai Maria, di ayat 26 kan dikatakan, dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nah, keterangan tentang bulan ke-6 itu bukan berarti bulan ke-6 di kalender Yahudi itu, tetapi bulan ke-6 setelah Yom Kippur, setelah malaikat Gabriel menjumpai Zakaria, atau setelah bulan Tisri, atau setelah bulan September. Jadi kalau kita hitung kan kalender Yahudi itu ada Nisan, Iyar, Siwan, Tamus, Ab, terus Elul, Tisri, Markesau, Kislew, Tebet, Sevan, Adar dan sebagainya. Nah, ketika Yom Kippur itu di bulan September, bulan Tisri. Sekarang kita hitung nih, tadi kan di keterangannya ayat 26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel menjumpai Maria. Berarti tinggal kita hitung September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Berarti jatuhnya di bulan Maret. Pada bulan Maret malaikat Gabriel menjumpai Maria. Sekarang dihitung lagi. Setelah Maria dijumpai, nah kita hitung usia kehamilan itu adalah 9 bulan. Berarti dari Maret ditambah 9 bulan itu jatuhnya bulan apa? Tinggal kita hitung lagi. Maret berarti nanti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, maka kan tepat berdasarkan perhitungan ini. Jatuhnya nanti di bulan Desember atau 25 Desember, karena tadi Yom Kippur itu 15 Tisri atau 25 September ditambah 6 bulan menjadi 25 Maret ditambah 9 bulan menjadi 25 Desember. Nah, ini kalau menurut perspektif saya, Pak, saya pakai cara yang paling mudah. Karena memang ada banyak sekali perspektif, dan kalau saya pelajari ini dari Pak Bambang Nursena, karena saya melihat beliau orang sejarah, sehingga kalau saya mau menyampaikan hal ini berkaitan dengan sejarah, ya mestinya saya menggunakan sumber yang dari orang sejarah gitu. Begitu Pak Baskoro. Iya, menjadi menarik kalau kita bisa mengetahui hitung-hitungan seperti ini. Jadi kita juga semakin yakin bahwa kelahiran Tuhan Yesus tanggal 25 Desember bukan kelahiran Dewa Matahari. Bukan kelahiran Dewa Matahari, nggih Pak. Pak Pendeta, Pak Bas. waktunya saya mau pamit dulu. Ngaten. Lanjutkan perjalanan ke Pak Pendeta Setioko. Nggih, matur nuwun sudah disempatkan waktu untuk ini. Selamat Natal, Gusti berkahi Pak Baskoro. Salam untuk keluarga di rumah nggih. Nggih, nanti saya sampaikan ke keluarga. Tadi maaf, itu nggak ikut karena enggak apa-apa, memang jadi kesehatan itu memang begitu. Nggih, nanti titip salam untuk Ibu. Nggih. Para rumiyin. Nggih, ndherekaken Pak Baskoro. Matur nuwun.
Sama-sama Pak. Selamat Natal Bu, Mas, selamat Natal. Maaf bisa sendiri, istri bekerja Pak. Jadi iya, iya. Tadi Pak Joko khotbah di mana Pak? Tadi ibadah di Kalisari jam 6 Pak Baswara. Oh, di Kalisari. Mau tanya sekalian nih Pak, tadi kan ada apa dalam ibadah ada tema itu. Apakah itu tema Natal dari PGI juga tuh Pak? Ya, gereja kita itu kalau hari raya Natal, ibadah Natal itu memakai tema yang disepakati oleh LPPS, Sinode GKI dan GKJ. Dan itu agak berbeda dengan tema dari PGI dan KWI. Itu Pak Mas. Kalau temanya dari PGI apa Pak? Tema dari PGI dan KWI itu adalah diambil dari Injil Matius 1 ayat yang ke-23. Nah, intinya di sana dan namakan dia Immanuel. Jadi Allah menyertai kita, Allah menuntun kita. Begitu Pak Mas. Mungkin ada latar belakang mengenai tema itu Pak, dari PGI kok kamu mengambil tema itu apa? Latar belakangnya kira-kira? Ya, jadi PGI dan KWI kenapa memilih tema dari Injil Matius 1 ayat 23 yang intinya bagaimana Tuhan menyertai, itu dilatar belakangi karena bangsa kita bahkan dunia saat ini itu berada dalam situasi kondisi terdampak dari pandemi COVID-19 itu. Semua terdampak dari dunia usaha, dari kehidupan dunia pendidikan, wisata, keluarga maupun agama terdampak juga. Ya, dari anak kecil sampai orang tua. Adioswa juga terdampak dari pandemi ini. Nah, dalam situasi yang seperti itu sebenarnya umat juga merasakan ada sesuatu yang hilang. Nah, disitulah dimunculkan tema itu bahwa Allah menyertai. Dalam pandemi seperti itu Allah tetap menyertai. Paling tidak kita sudah melewati dari Maret sampai bulan Desember ini. Kita bisa merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, dan itu sudah terbukti. Jadi kita tidak usah takut, Tuhan benar-benar menyertai. Immanuel tadi. Kalau di dalam Alkitab mungkin ada contoh-contoh dari penyertaan Tuhan yang bisa menjadi refleksi juga bagi kita sebagai umat percaya. Mungkin ada beberapa contohnya. Ya, jadi kalau kita lihat, kalau tadi kan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita dalam masa pandemi ini, tentu PGI dan KWI bisa menggali informasi dari kitab Perjanjian Lama. Nah, bagaimana Tuhan Allah itu menyertai umatnya. Misal saja kita ambil contoh adalah Musa. Musa ketika dipanggil Tuhan, pertama kali dipanggil sama Tuhan untuk diutus itu, Musa merasakan bahwa dia masih muda. Apa aku dipercaya? Jadi ada keraguan-raguan yang dirasakan oleh Musa. Tetapi Tuhan mengatakan, aku yang mengutus kamu, aku akan menyertai kamu. Terjadi semacam penguatan dari perkataan Tuhan itu. Maka Musa tetap maju untuk siap diutus. Nah, proses bangsa pilihan Allah ketika waktu itu berada di perbudakan, lalu disuruh keluar menuju ke tanah perjanjian. Memang pada waktu itu Musa sangat ketakutan dengan yang namanya Firaun. Dia penguasa, punya prajurit, punya semuanya. Sejak awal memang Musa menyatakan bahwa apa aku bisa, apa aku dipercaya. Nah, tetapi Tuhan tadi mengatakan, aku yang mengutus kamu, kamu akan aku sertai. Dan itu dibuktikan oleh Tuhan. Ketika
bangsa pilihan Allah ini keluar dari Mesir, tanah perbudakan. Perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian itu ternyata butuh waktu cukup panjang. Nah, waktu yang cukup panjang itu tentu ketika di padang gurun tidak ada air, tidak ada makan. Jadi kita semua sudah pernah mendengar bagaimana ketika umat Tuhan itu berada di padang gurun, tidak ada makan, tidak ada minum. Umat menggerutu, marah kepada Musa, dan apa terjadi? Musa dengan yakin berdoa mohon kepada Tuhan, dan akhirnya apa? Ada burung yang mengirim makanan. Ketika tidak ada air, Musa pakai tongkat lalu memukulkan tongkat itu di batu dan muncullah air. Itulah bukti penyertaan Tuhan. Dan ternyata tidak sampai di situ, berjalan terus sampai akhirnya mencapai sebuah tempat yang disebut dengan perbatasan darat dengan lautan itu. Padahal tentara Mesir semakin mendekat. Ini juga bingung lagi. Umat juga bingung, menyalahkan Musa. Lebih enak tinggal di tanah perbudakan. Dan apa yang terjadi? Ketika Musa berserah pada Tuhan, ambil tongkatmu yang kemarin, lalu pukulkan di air itu. Dan apa yang terjadi? Luar biasa. Laut itu terbelah, ada tanah yang kosong, tidak ada airnya. Semua umat lewat di situ. Ini luar biasa. Penyertaan Tuhan luar biasa. Sampai akhirnya semuanya lewat. Prajurit dari Mesir tidak bisa nyebrang, tidak bisa melewati karena air sudah menutup kembali. Ini bukti bagaimana Allah menyertai Musa. Itu Musa. Lalu juga di dalam kitab Perjanjian Lama kita juga menemukan yang namanya Nabi Yeremia. Jadi untuk melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu selain Musa ada Nabi Yeremia. Sama, ketika Tuhan mengutus, ketika Tuhan memanggil Yeremia, sama, aku tidak mampu, aku tidak bisa, apalagi aku tidak bisa ngomong. Itu menjadi keraguan-keraguan dari Yeremia. Tetapi Tuhan pernah bersabda, aku yang mengutus kamu. Kemanapun kamu kuutus, kamu harus berangkat dan kamu akan beserta, akan kupimpin dan kuberkati. Itulah yang membuat Yeremia juga punya semangat. Dan akhirnya perjalanannya dituntun oleh Tuhan. Dua tokoh dalam kitab Perjanjian Lama yang merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, Allah menyertai sungguh luar biasa. Dan itu dialami oleh Musa dan Yeremia. Lalu dalam konteks perjanjian baru, nah, ini kan kebetulan pas Natalan Pak Bas. Pas Natalan kita pernah sering membaca setiap Natal bagaimana Yusuf dan Maria. Baru tunangan, tahu-tahu Maria sudah hamil. Yusuf pasti merasakan bahasa sekarang kegalauan, kebingungan, kecemasan, punya cara bagaimana harus menyelesaikan kasus ini. Bahkan muncul juga keinginan untuk menceraikan Maria. Dan apa yang terjadi? Ternyata Yusuf pun juga disertai oleh Tuhan. Sampai proses selesai, Yesus lahir, disertai sama Tuhan Allah. Nah, ini bukti bahwa tema PGI dan KWI yang dimunculkan itu sebenarnya ketika kita mengalami masa pandemi ini belum seberapa dibandingkan umat Allah. Perjalanan dari tempat perbudakan menuju ke tanah perjanjian butuh waktu 40 tahun. Jadi ini sesuatu luar biasa. PGI KWI memunculkan sebuah tema dan namakan dia Immanuel, Allah menyertai. Di saat inilah kita merasakan Tuhan menyertai. Walaupun kadang kita merasakan rapuh, tidak punya kekuatan apa-apa, seperti bencana tanah liat itu. Dibuat di tanah liat, ketika jatuh pecah. Dari kerendahan hati, dari kerapuan itu kita diajak untuk merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan luar biasa. Begitu Pak Bas untuk konteks
Alkitab, tokoh di Alkitab seperti itu. Ya, sebuah tema yang kontekstual dengan situasi saat ini ya. Betul, Pak Bas. Semua membutuhkan perintah Tuhan dan Betul. Tuhan memampukan kita untuk melewati semua yang sedang kita alami di masa pandemi ini. Oke Pak Bas, kita minum Oh, dulu. iya, Ya, iya. monggo. Iya. Monggo. Asik bicara lupa. Ya, iya. Monggo. Ini ya, ini. Ya, kursi. China mengakui adanya wabah virus corona yang diduga penyebarannya dimulai dari wilayah Wuhan. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga 2 warga negara Indonesia yang positif corona. Kami perlukan keajaibanmu, kami butuhkan sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Buat Tuhan selalu manisir, biar ikut salib selalu manisir. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang ye. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Mari Bapak Baskoro, duduk dulu. Oh, oke, selamat Natal, Bapak Baskoro. Mari silakan duduk. Ya. Warungnya sepi Pak, biasanya kan ada cucu-cucu. Oh iya, si Rama Raka. Iya. Iya memang kemarin dijemput sama opa-omanya, mereka ingin Natalan sama cucu-cucunya. Oh gitu. Iya, gantian tahun kemarin kan ada di sini. Ya. Iya. Ini saya juga sendiri karena istri juga kerja. Oh, Mbak Uci ya. Iya. Wah, Natal-Natal harus kerja ya ini. Iya, karena ya piketnya hari ini masuk-masuk. Wah, itu risiko profesi kesehatan ya. Iya. Tadi sebelum kesini sempat ke tempatnya Pak Pendeta Didi.
kemudian ke kita sekalian ke Pak Pendeta Bapak yang wah ini luar biasa ini. Dari ketiga-tiganya diratani nih ya. Iya. Ya gimana Pak Baskoro? Iya, kabar kami sehat semua dan juga saya tadi ketemu dengan Pak Pendeta juga semua keadaannya banyak kuasa. Oh iya, matur nuwun Bu. Nggih. Piyambakan Pak Baskoro. Nggih. Ini aja ini. Nggih. Nggih. Pak, itu saya di jalan cepat. Sini Bu sekalian. Saya di jalan tadi sempat berpikir, tadi kan waktu di tempatnya Pak Pendeta Sugapa sempat berbincang mengenai tema Natal tahun ini. Oh iya. Terus tadi saya lupa sempat tanya mengenai aplikasi untuk masa sekarang ini khususnya untuk para saudara dalam kondisi pandemi seperti ini, aplikasinya bagaimana. Saya tadi lupa, aku ketemu dengan Pak Pendeta Bambang, saya tanya sekalian. Oh iya, baik. Ya. Tema Natal tahun ini kan mengatakan bahwa mereka akan menamakannya Immanuel. Dan penekanan tema itu kan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Nah memang dalam situasi pandemi semacam ini memang menjadi sangat berbeda dengan tahun-tahun kemarin ketika kita harus merayakan Natal. Karena ternyata pandemi COVID-19 ini mengubah segalanya Pak Baskoro, bahwa kebiasaan-kebiasaan yang dulu-dulu ketika kita merayakan Natal, bahkan kehidupan kita sekarang harus berubah total dengan sebuah munculnya yang namanya Corona itu. Baik bekerja, ibadah, atau aktivitas apa sekarang memaksa kita harus melakukan semua di rumah. Kebiasaan-kebiasaan dulu kita bisa peluk cium, bisa jabat tangan, bisa kumpul-kumpul, sekarang harus berubah semua. Dulu masalah kebiasaan tentang kesehatan dan segala macam berubah semua. Tetapi yang sangat berat itu adalah dampak dari keberadaan pandemi COVID-19 ini adalah dalam hal kehidupan secara khusus ekonomi. Nah kita lihat sekarang dengan dampak Corona ini banyak perusahaan-perusahaan, usaha-usaha baik yang besar maupun yang kecil maupun yang di pinggir-pinggir jalan mengalami masalah yang sangat serius. Mereka mengalami penurunan yang luar biasa sehingga berita tentang PHK ada di mana-mana. Sekolah sekarang pun mereka harus di rumah dan itu harus menimbulkan banyak biaya terus terang. Nah, dengan PHK, dengan kondisi yang demikian itu semakin membuat kehidupan masyarakat untuk kita itu menjadi sangat sulit. Nah, inilah kondisi yang sekarang sedang dialami oleh kita semua. Jadi kondisi yang sangat sulit ini membuat manusia semakin takut, semakin khawatir, dan bahkan tidak jarang yang putus asa. Nah, ini kondisi ini kalau dibiarkan kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan masa depan kehidupan ini. Nah karena itu sebagai orang percaya tema Natal ini sebenarnya mengingatkan kepada kita Bapak Baskoro. Jadi ada hal yang perlu kita dapat, kita pakai dan kita terapkan sehingga kita orang percaya itu mampu menghadapi situasi ini. Ada dua hal menurut saya ya aplikasinya. Yang pertama, tema kita yang mengatakan mereka akan menyebutnya Immanuel. Tadi saya katakan Immanuel itu Allah beserta dengan kita. Nah, kondisi yang demikian, kondisi yang sulit itu membuat orang menjadi takut, khawatir, dan bahkan putus asa. Tetapi dengan firman Tuhan ini, dengan Immanuel ini mengingatkan bahwa sebenarnya Allah peduli. Allah peduli dengan kehidupan manusia. Kehidupan yang penuh kesulitan, penderitaan, dan ketidakberdayaan itu Allah peduli. Maka Allah datang. Allah menyertai manusia.
Nah, itu pertama bahwa Allah berkenan menyertai, Allah peduli dengan keberadaan manusia. Dengan penyertaan Allah itu menjadikan kehidupan manusia tidak perlu lagi takut, khawatir, dan putus asa. Jadi di sini kepedulian Allah ini yang luar biasa. Ternyata Allah kita itu bukan Allah yang yang tidak peduli, tetapi Allah yang betul-betul peduli kehidupan kita. Jangan pikir Tuhan itu tidak mau tahu gitu ya. Yang kedua, Allah menyertai kita, Allah beserta dengan kita. Ini merupakan sebuah anugerah karena penyertaan Allah, keberadaan Allah bersama dengan kita itu adalah jaminan. Jaminan bagi kita. Penyertaan Tuhan, kebersamaan Tuhan dengan kita itu merupakan jaminan kehidupan bagi kita, perlindungan bagi kita, dan juga pemeliharaan bagi kita semua. Nah ini, kalau Allah berkenan menyertai kita, maka kita sebenarnya punya jaminan. Jadi Natal itu mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu menjamin kehidupan kita. Kita yang telah menerima Tuhan yang berkenan bersama dengan kita, itu menjamin hidup kita. Maka dengan demikian seharusnya kita tidak perlu takut, khawatir, bahkan putus asa menghadapi situasi yang semacam ini. Karena apa? Karena Allah beserta dengan kita. Nah, sementara itu yang dapat saya jelaskan. Kalau kita merasakan seperti itu, menurut Pak Pendeta, apa yang bisa kita wujud nyatakan untuk bisa menanggapi anugerah Allah seperti itu? Ya, ini yang penting ya, memang harusnya mengubah cara berpikir kita, orang percaya, orang Kristen atau orang yang telah merasakan menerima penyertaan Allah. Natal itu mengingatkan kepada kita bahwa Allah beserta dengan kita. Maka ya harusnya yang perlu kita lakukan pertama, penyertaan Allah pada kita itu merupakan kepedulian Allah ya, kepedulian Allah kepada kita. Kita manusia yang lemah, manusia yang tak berdaya dalam menghadapi kehidupan ini ternyata tidak dibiarkan oleh Allah sendirian. Allah peduli dengan kita. Kepedulian Allah itu kepedulian yang menyelamatkan, yang membebaskan. Nah ini harusnya menginspirasi kita orang percaya. Dalam merayakan Natal kita perlu mengikuti teladan Tuhan, peduli kepada sesama. Nah maka Natal ini Immanuel ini harus direspon dengan sebuah sikap peduli kepada orang lain. Kenapa? Karena Allah telah peduli dengan kita. Maka keberadaan kita dimanapun harusnya menjadi berkat bagi orang lain. Maka sebagaimana gereja kita lakukan dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini, kita tidak merayakan Natal sebagaimana biasa ya, yang penuh dengan acara, yang penuh dengan kesibukan, yang penuh dengan atribut-atribut Natal, dengan segala macam kegiatan sibuk ya. Ternyata justru di sini kita diajak untuk mengingat kembali ya keteladanan Tuhan, kepedulian Tuhan ini dengan peduli kepada kita. Maka kita pun juga harus peduli dengan orang lain. Nah maka gereja kita tahun ini merayakan Natal secara virtual sehingga bisa dinikmati oleh semua keluarga di rumah. Tetapi tidak hanya itu, Natal kita pada hari ini kita wujudkan dengan kepedulian dengan orang lain. Di setiap wilayah justru yang sangat menggembirakan, mereka punya ide ya bahwa Natal ini adalah Natal kepedulian ya. Sehingga wilayah 1, wilayah 2, 3, 4 semua mengumpulkan dana, mempersembahkan, dan itu diwujud nyatakan dalam wujud kepedulian. Dan itu saya pikir itulah Natal ya, inti Natal. Dan tema kita sungguh-sungguh tepat untuk mengingatkan kepada kita tentang kepedulian Allah itu ya. Maka kita pun harus mengikuti teladan Tuhan. Yang kedua, Pak Bas. Yang kedua adalah sebelum dilanjutkan monggo diminum dulu. Oke. Ya. Ini apa nih, Bu? Jeruk atau apa? Wah, ini jahe. Oh, jahe. Saya kira jeruk. Khusus, Pak. Ya, jahe khusus nih. Kalau boleh disebut jahe Bethlehem. Oh. Mari Pak Bas. Wah, Mas Segar beneran ya, Pak? Ya.
Terus tadi Pak Pendeta kan yang pertama sudah disampaikan, yang kedua apa itu? Ya, yang kedua tentang tema Natal tahun ini yang mengatakan Immanuel, ya, Allah beserta dengan kita. Tadi seperti pertama saya jelaskan bahwa Allah beserta dengan kita itu merupakan jaminan. Penyertaan Allah, kebersamaan Allah dengan kita itu harus kita hayati, kita betul-betul nikmati, kita rasakan dan kita imani. Ini yang penting. Bahwa setiap kita orang percaya meyakini betul bahwa Allah beserta dengan kita. Nah, karena penyertaan Allah terhadap kita itu merupakan jaminan. Itu jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Jaminan pemeliharaan, jaminan perlindungan, jaminan tentang masa depan, karena Allah beserta dengan kita. Sehingga dengan demikian sebetulnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena Allah beserta dengan kita dan itu jaminan. Kalau Allah beserta dengan kita, apalagi yang kurang dari kita kan gitu. Maka harusnya kita menyikapi situasi ini dengan Immanuel itu tadi. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir tentang hidup ini, tentang masa depan. Justru yang penting bagaimana kita menjalani hidup, menghadapi hidup ini bersama Tuhan. Nah, masalah masa depan berkat Tuhan sudah menjamin. Nah, sekarang merespon kita adalah bagaimana kita menjalani hidup ini, kita tetap bekerja, berusaha, belajar, apapun kita kerjakan dengan keyakinan Allah beserta dengan kita, Allah beserta dengan saya. Maka bisa juga dikatakan bersama Tuhan kita bisa. Sehingga dengan demikian kita punya spirit, ya, punya semangat untuk menghadapi situasi apapun. Karena bersama Tuhan tidak ada yang mustahil, bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Nah, itu yang harusnya menjadi pola pikir kita. Maka dengan demikian membuat kita itu tidak lagi harus takut menghadapi situasi semacam ini. Memang kita harus waspada, ya, harus waspada. Tetapi kewaspadaan itu kembali lagi diingatkan, jangan sampai kita menjadi ketakutan, khawatir. Dan kewaspadaan itu juga jangan sampai membuat kita tidak peduli dengan sesama. Saya pikir tema Natal tahun ini sungguh mengingatkan kita bagaimana kita harus menyikapi situasi semacam ini. Dan yang perlu digarisbawahi, ini ada tambah baru. Ya. Terima kasih Mbak Suli. Dari mana ya, Pak? Wah, ini terang bulan dari Yudea. Singkatnya dari Bethlehem. Ya, justru kita dengan situasi pandemi COVID-19 ini, kita justru oleh Tuhan diberi peringatan. Sekaligus harusnya kita bersyukur bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jadi kita perlu bersyukur dan wajib bersyukur. Ternyata Tuhan itu beserta dengan kita, Pak Blas. Tuhan beserta dengan kita, sehingga tidak ada yang perlu kita takutkan. Nah, makanya Natal tahun ini kita akan rayakan, kita akan nikmati, dan bersama-sama kita menikmati merayakan Natal ini bersama keluarga. Dan betapa indahnya kita bisa merayakan Natal bersama keluarga. Ya, selama ini kan ketika Natal sibuk ya bersama merayakan Natal, tapi karena masing-masing sibuk ya akhirnya jarak menjadi ada gitu ya. Tapi justru pandemi ini Tuhan mengumpulkan kita bersama, merayakan Natal bersama dengan keluarga. Sebagaimana Natal pertama dulu kan juga dirayakan di rumah itu. Dan Natal pertama kan dirayakan di rumah domba itu. Nah, tidak di gedung. Nah, itu Pak Bas. Dari apa yang disampaikan Pak Pendeta jadi semakin jelas bagi saya, bagi bisa mengerti akan tema dan juga mengenai aplikasi di saat seperti ini, Pak Pendeta. Ya, Pak Baskoro. Ya. Mari disilakan dinikmati dulu ini terang bulan. Dari mana tadi? Yudea ya. Tisunya Bu. Ya,
Lah Ibu. Nggih, ampun. Pak, ini benar-benar enak kok kita. Ya, ini berkat Natal ini. Bisa kita nikmati bersama Bapak. Jadinya kurang angkat. Ini dong Bapak. Ya, halo. Immanuel.
hatiku, pancarkan terang kasih-Mu. Shine the light of your love like a candle in the darkness of our lives. Shine the light of your love in our hearts, Lord. Come and shine.